kayaknya ya. Betul nggak tuh? Di saya sih belum, Pak. Nanti di otak-atik lagi, oke lah boleh. Sekarang saya sambil Pak Valen otak-atik itunya apa namanya, Ibu Yana. Ibu Yana handphonenya biasanya pakai apa? Ada Ibu Yana benar nggak sih? Apa saya salah nama? Di layar saya namanya Ibu Yana. Betul nggak? Ibu siapa nih yang pakai namanya Ibu Yana muncul di layarnya? Ibu Yana. Atau nggak kedengaran suara saya? Sekarang saya yang kedengaran aja deh ya. Ibu Teti itu pakai handphone untuk apa, Bu, biasanya sehari-hari? Ada? Ibu Hui Hui, suara saya kedengeran nggak, Bu? Iya, hilang timbul, Bu. Tadi saya tidak dengar, saya dipanggil, jadi sekarang saya berdengar. Untuk di handphone, selain panggilan, WA, SMS, saya biasa pakai Zoom juga, Bu. Dan kalau saya edit-edit gambar, kan saya tergabung di grup baca kitab suci, jadi saya buat menu-menunya yang harian gambar itu saya edit juga lewat handphone. Email juga saya dari handphone. Gitu ya, Bu ya, pakai handphone ya. Apanya, Bu Efren? Apa bahan PowerPoint-nya juga pakai handphone? Oh, enggak. Bukan bahan PowerPoint, tapi gambar-gambar. Slice. Oh, gambar. Per satu gambar harian. Terus dikasih tulisan gitu ya? Gambar. Oh iya. Iya, kita edit tulisan, gambar gitu. Nah, ini yang teman-teman lihat di layar, itu saya menggunakan handphone. Jadi semua bahan yang saya share, itu sebenarnya pakai handphone. Jadi handphone itu bisa dipakai kerja nggak buat saya pribadi ya, sudah 2 tahun terakhir kurang lebih. Saya pakai handphone kalau kerja, laptop saya jarang-jarang dipakai. Karena kalau pakai handphone saya bisa kerja di rumah aja tanpa bawa laptop gitu ya. Jadi contohnya ini. Yang bersahabat dengan keseharian saya ya Google. Aplikasi yang terkait dengan Google, baik itu Google Drive dan semua produk Google ya. Nah, kita bahas dulu PowerPoint-nya ya, isinya apa. Masih mengoptimalkan tentang Google. Kalau kemarin tentang Google Form, sekarang Google Drive. Ada yang namanya file kan. File adalah kumpulan dari data dan informasi yang saling berhubungan dan juga tersimpan di dalam ruang penyimpanan sekunder. Nah, definisi file dapat juga diartikan sebagai arsip atau data yang tersimpan di dalam komputer atau handphone atau gadget atau perangkat. Ini ya, tips belajar supaya lebih efektif, efisien, nggak ngantuk tuh biasanya kalau saya selalu bawa coret-coretan gitu supaya saya lebih fokus. Biasanya begitu. Itu dia file. Kenapa dibahas file dulu? Karena yang ada di dalam Google Drive itu sekumpulan file. Terus ada juga menurut McLeod atau Person adalah koleksi rekaman atau record yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya seperti satu file dari seluruh record yang berisi dokumen mata kuliah dan namanya. Sekumpulan jadi dia ya. Lalu ada jenis-jenis file. Selain yang saya bahas hari ini, masih banyak lagi jenis file gitu. Tergantung bawa aplikasinya kan. Ini secara global yang saya bahas. Beberapa ekstensi, ada namanya satu adalah file system. Beberapa ekstensi dalam file system di dalamnya adalah sys, com, terus ada bug, bat, temp, dan Bu F, ya.
Selamat pagi. File system ya. Selamat pagi. Pagi. Lagi sama Bang. Kampus sudah di situ kamu. Lah, tugas sudah dikerjain belum? Sudah Bu, cuman HP-nya ngehang. Mana kelas kirim ibadah kampus ya. Oke, saya lanjut ya. Itu dia ya, file system ini berfungsi untuk menjalankan program. Jadi hati-hati pada saat mendelet sistem. Jenisnya itu yang belakang ini ya, hati-hati kalau mau mendelet si file system ini. Ini karena untuk menjalankan program di dalam perangkat sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya, dan juga menjalankan berbagai aplikasi yang diinstal ke dalam perangkat. Itu dia file system ya. Kebanyakan sih gambarnya yang ini, yang bentuknya gitu, tapi banyak lagi yang lain. Jenisnya maksudnya ya. Yang kedua adalah file video. Beberapa ekstensi pada file video ada MPG, teman-teman udah tahu ya, MP4, 3V, AVI, FLV, KAVI gitu. Masing-masing ekstensi ini menunjukkan bahwa masing-masing video memiliki jenis pemutar yang berbeda. Gitu. Bentuknya kayak gini lah. Jadi kalau aplikasinya beda, kemungkinan ada file yang disimpan juga berbeda, tapi kurang lebih secara global namanya yang tersimpan adalah ini. Tuh ya, tergantung si aplikasinya. Lalu ada file dokumen yang akan kita bahas ya. Beberapa ekstensi pada file dokumen diantaranya bentuknya adalah doc, PDT, atau dari Excel ya, XLS, ODS, PDF, PPT, atau text. Nah, masing-masing ekstensi tersebut menunjukkan jenis file dokumennya. Misalnya, kalau doc ya bentukannya ya doc gitu. Dokumen maksud saya. Kalau Excel ya XLS di sini. Kalau yang ditampilkan slide ini PPT, PowerPoint, atau dari baik itu dari Excel atau dari Word, dari PowerPoint di-convert biasanya jadi PDF supaya formatnya tidak berubah. Yang sering saya kirim adalah bentuk PowerPoint yang sudah di-convert menjadi PDF. Gitu. Masing-masing ekstensi tersebut menunjukkan jenis file dokumennya dan hanya bisa dibuka jika dalam komputer terinstall software atau aplikasi yang zip. Jenisnya kayak gini lah kurang lebih. Kecuali yang zip ini ya, dia merupakan konverter. Yang lain nanti akan kita bahas tentang zip. Tapi yang akan dibahas ya doc sama PPT sama F. Suara saya masih jelas? Apa putus-putus? Terkadang masih sedikit terputus, Bu Efren. Terputus ya, ini saya biasanya harus leave dulu coba. Baru masuk lagi. Sebentar saya leave dulu teman-teman ya, supaya lancar koneksinya. Maaf, Bu Efrennya keluar rupanya, ketendang keluar. Ya suaranya Pak agak
tersendat-sendat. Udah jelas belum ya? Udah jelas. Ya, oke, terima kasih Pak. Sampai mana tadi saya menjelaskan ya, Kak Maria? Sampai file dokumen, Bu Efren. Ya, terima kasih Bu. Sampai file dokumen tadi ya. Oke, itulah kurang lebih bentukannya begini. Lalu ada jenis file gambar. Beberapa ekstensi file gambar diantaranya JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, dan lain-lain. Banyak lagi ya. Seperti yang saya bilang, kalau ada aplikasi baru bisa saja memiliki jenis file yang lain gitu, selain yang saya sebutkan sekarang. Cuma pada umumnya ini yang ada. Nah, pada umumnya gambar yang dihasilkan oleh kamera digital ataupun kamera manual akan berekstensi JPG atau JPEG namanya ya. Gambar berekstensi TIFF, PNG, dan lainnya biasanya hasil penyimpanan dari software tertentu. Contohnya apa sih? Kalau teman-teman pernah pakai Photoshop atau CorelDRAW atau AutoCAD gitu. Bentuknya kayak gimana ya? Beginilah kurang lebih namanya ya gambarnya. Itu yang keempat. Jadi sudah berapa ya? Udah berapa jenis file? Siapa yang bisa sebutkan? Yang tadi saya jelaskan. 4, Bu. 4. Yang pertama itu file apa? Ya, terus suster. Apa lagi suster? File video. Video. Ya, apa lagi suster? File video. Terus gambar. Ini benar nih saya kurang bisa ini suaranya. Nah, yang terakhir adalah file suara. Beberapa ekstensi file suara diantaranya bentuknya adalah WAV, MP3, ya MP3, MIDI, dan FM. Sama halnya dengan komputer lainnya, tidak semua file suara dapat dibuka dengan satu aplikasi. Bentuknya ya gini ya. Gitu. Pasti teman-teman biasa dengan file-file ini ya. Sering berjumpa lah dengan file ini. Terus ada yang namanya folder. Kalau folder adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau bahkan folder lain yang berisi file-file. Istilah ini sering digunakan dalam bidang kearsipan dan komputer. Mengacu pada pengertian folder tersebut, bagi seseorang yang bekerja di bagian atau bidang administrasi, tentu menggunakan folder sudah menjadi keharusan dan mengelompokkan dokumen sesuai dengan isinya supaya nggak acak-acakan itu si folder ya. Folder itu sebenarnya untuk pengarsipan si file-file, mengelompokkan file. Begitu. Bentuknya folder biasanya dijumpai bentuk kayak apa ya? Bentuknya kayak gimana tuh di perpustakaan gitu numpuk aja ada file-file begini bagian administrasinya. Sekarang udah begini bentuknya, mereka udah bentuk folder-folder digital, file-file digital ya, udah nggak bentuk, jadi nggak makan tempat lagi. Atau teman-teman masih sering sekali melihat rak yang penuh sekali. Memang hard copy perlu, tapi nggak sebanyak ini juga kalau sekarang. Dan supaya
tidak banyak penebangan pohon, ya, dan lain sebagainya tuh mencintai lingkungan. Jadi bentuknya adalah digital. Ini yang akan saya pelajari sekarang, kita pelajari maksudnya, bagaimana mengoptimalkan si Google Drive. Minggu lalu saya kan sudah pernah memberitahu bahwa semua file saya itu ada di Google Drive. Google Drive saya memang sudah dimaksimalkan menjadi, bukan ditingkatkan, dari 15 GB yang bawaannya yang gratis ya, menjadi 100 GB karena kebutuhan menyimpan tadi. Jadi saya jarang sekali menyimpan di handphone gitu, atau di laptop, di komputer, bentuknya semua cloud atau awan atau di Google Drive ini gitu ya. Nah, yang saya mau contohkan adalah kita putarkan dulu video tentang membuat nih. Di sini di Google Drive di handphone tuh bentukannya gini, cuma kan muncul ya di handphone teman-teman juga gitu, ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, sama aja bentuknya gini. Nah, kita akan pakai yang Google Dokumen ya, tapi saya mau putar videonya aja. Yang tadi saya sudah rekam menggunakan handphone Android yang rata-rata teman-teman punya. Itu biasanya handphone Android ya. Mana ya? Nah, ini file ya yang saya punya di folder doa itu, foldernya doa, ya saya kasih nama doa Digital Office Administration, isinya adalah sekelompok file. File apa aja? Ada jenis file dokumen yang warnanya biru di atas. Ada file PDF, masih dokumen ya. Ada file ini apa lambang ini? Siapa yang kemarin udah ngerjain tuh? Google Form. Ya. Lalu lambang ini itu bentuknya untuk melambangkan file video. Gitu. Jadi bentuknya udah lambang-lambang gini. Saya teruskan. Ini di dalam Google Drive saya. Saya buka tadi, klik dokumen, saya mundur. Karena ada Google Dokumen. Nah, yang ini ya, yang biru ini. Optimalkan Google Drive ya pakai ini. Dari handphone, iya betul dari handphone. Sambil ngopi, tiduran gitu bikinnya. Nggak perlu pakai komputer sebenarnya. Kalau bisa mengoptimalkan fungsi dari handphone. Jadi ini yang diklik Google Dokumen. Lalu, masuklah ke sini ya. Ini tuh bisa ngetik atau nanti saya tunjukkan mengcopy gitu ya. Ini ngetik biasa bisa. Seperti layaknya WA-an atau lain sebagainya. Saya percepat. Diganti-ganti tulisannya bisa masuknya kemana.
Kan kalau biasanya mengetik formal, kita menggunakan jenis hurufnya Times New Roman, size-nya 12. Kalau untuk judul, bab, biasanya saya menggunakan di bold, lalu size-nya Times New Roman 14. Rata kanan, rata kiri, jangan lupa spasinya boleh 1,5 atau 2. Boleh 1,5. Lihat di atas nih, ya. Yang diklik itu adalah yang kalau mau merubah itu sebaiknya diblok semua ya. Atau kalau mau diatur dulu sebelumnya, kalau sudah terlanjur diketik, maka diblok dulu seperti ini. Yang diklik adalah yang paling atas ada huruf A besar, ada garis-garisnya, itu yang diklik. Supaya muncul kemana sih, dilarikan ke sini, ke pengaturan yang ini. Di sini kalau diklik yang huruf A tadi, ada pengaturannya apa aja. Gaya tulisan. Judul, ini buat judul apa nanti ada contohnya. Kalau font itu adalah jenis hurufnya, yang bawaannya itu Arial. Kalau di komputer kan biasanya Calibri bawaannya ya. Nah, saya mau rubah menjadi Times New Roman. Ukurannya bawaannya adalah 11. Nah, biasanya formal kita pakai size-nya 12. Saya lanjut. Untuk judul size New Roman, size-nya 14. Dan mana cara membuat ke center, tinggal pilih menu paragraf yang ini. Paragraf, dan yang dipilih yang mana? Yang ini. Lambang ini artinya dia berada di tengah-tengah halaman. Ya. Untuk selanjutnya kita pakai yang ini. Kalau bukan judul, selain judul, nah yang ini adalah untuk ukuran kertas. Ada nggak ukuran kertas? Ada ya. Tinggal diklik yang mana, titik 3 yang paling atas ini. Ada pilihan menu yang ini. Ada tata letak. Tata letak itu kalau kita klik nanti bentuknya seperti kertas beneran gitu. Kalau nggak dibiruin gini ya, tata letaknya nggak dikasih biru gini, maka bentuknya tampilan handphone. Gitu. Lalu ada struktur dokumen, tapi kalau mau yang tadi adalah penataan halaman. Supaya itu pengaturannya pakai kertas yang mana sih nanti kalau mau di-print ya. Saya di laptop. Tanya dipakai adalah A4 kalau saya. Ya, biasanya dipakai A4 kan, kalau di kantor juga begitu. Atau di sekolah, kita biasanya pakai kertas A4. Dulu sih biasanya letter ya, atau legal. Sekarang biasanya orang pakai A4. Maka dipilihlah yang A4 untuk ukuran kertasnya.
Kalau yang tadi sudah dipilih ukuran kertasnya, ini ada menu sama persis nih, tapi lebih sederhana. Ada orientasi kertasnya, kita mau potret atau landscape, bentuknya bisa. Kalau dipilih orientasi. Biasanya kalau untuk gambar yang lebar seperti struktur organisasi, untuk kertasnya itu landscape posisinya ya, bukan potret. Kalau struktur gambar organisasi atau gambarnya lebar ke samping. Nah, kalau udah diklik, maka akan muncul yang gini, dipilih potret apa landscape. Tergantung apa yang mau. Lalu apalagi ada menu, warna dari kertas bahkan bisa diatur. Misalnya teman-teman mau pakai warnanya nggak putih, pakai warna biru. Kalau saya tadi nyontohin pakai warna biru, saya klik warna birunya. Ini adalah udah nggak putih lagi kertas saya, tapi warna biru semuanya. Gitu kan. Udah gitu, masuk kelas, huruf A ada garisnya ini. Kalau di handphone, semua pengaturan tata tulis dan paragraf ada di lambang si menu ini, A pakai garis-garis ini. Semuanya. Tetapi kalau mau menginput tabel, gambar, garis, bentuk, ada tanda plus ini. Yang dimainkan cuma itu aja. Ya, kalau untuk berbagi halaman, mengirim, itu di titik 3 yang ini. Lebih sederhana daripada tampilan di laptop ataupun di komputer. Tapi masih tetap bisa maksimal. Saya teruskan. Jadi yang saya pencet itu ya, yang saya pilih adalah atau klik yang ini menunya. Huruf A besar ini ya. Nah, misalnya teman-teman mau mengcopy file kan ya, atau mau mengambil bahannya dari internet. Yang saya contohkan, misalkan saya sudah punya file sebelumnya, lalu kan nggak perlu nggak perlu diketik lagi, tinggal copy paste sekarang ya. Misalnya ini, lalu saya blok semua bahan yang akan saya copy ke dalam Google Dokumen tadi. Setelah itu, ini tergantung menu di handphone masing-masing ya, ada pakai tulisan, ada pakai lambang. Kalau di handphone saya pakai lambang untuk menyalin itu pakai lambang yang ini. Kalau mungkin di handphonenya teman-teman ada tulisan salin ya itu berarti. Atau copy kalau pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di saya menunya ini. Tinggal saya pilih, lalu saya balik lagi. Nah, biasanya kalau untuk mudah dibaca, jarak antar barisnya atau spasi antar baris gitu, saya pakainya 2 kalau untuk bacaan yang mudah dibaca buat mata orang lain gitu ya. Kalau mau mengirit halaman itu 1,5 rata-ratanya orang pakai 1,5. Kalau pakai 1 itu terlalu
rapat. Jadi ininya diatur 2 atau 1,5. Jarak antar barisnya. Nah, jadinya renggang-renggang begini. Saya akan buat ke menu. Kalau saya aktifkan si tata letak ini, maka tampilannya akan persis seperti kertas. Jadi saya ngetik itu udah cepet banget ya. Bentukannya udah begini, cuma beberapa menit, detik gitu hitungannya udah bisa pindahin. Nah, kalau teman-teman mau ngerapihin, boleh tinggal rapi-rapihin bentuknya, ditambahin lagi, mana yang harus di bold, mana yang harus di italic. Italic itu biasanya bahasa asing. Kalau untuk judul dan subjudul biasanya kita pakai bold aja gitu. Cepat-cepat ya. Nah, kalau mau mengetik di handphone, itu lebih bagus, lebih mudah sebenarnya ya, pakai keyboard beli lagi gitu, bukan keyboard bawaan. Keyboard eksternal seperti contohnya yang keyboard Bluetooth. Ya, atau bisa download keyboard seperti laptop atau komputer. Yang saya download tuh yang gini bentuknya. Kan keyboard saya persis seperti komputer ya. Padahal saya pakai handphone. Gitu. Boleh, tapi enakan pakai keyboard eksternal supaya kan layar handphone lebih kecil ya. Nah, ini tinggal rapi-rapihin aja proses merapi-rapikan si tulisan. Kalau mau ngopi lagi ya balik lagi, terus copy lagi ke bawah, copy paste lagi, dan seterusnya. Lalu, kalau mau insert gambar, bisa nggak? Bisa. Begini caranya. Kalau gambarnya mau dikasih garis, itu biasanya ya, tinggal masuk ke border color aja, dikasih garis tuh dia bisa, warnanya diganti juga bisa. Gitu. Jangan lupa si gambarnya dibawa ke tengah, gambar tabel dibawa ke tengah halaman, gimana caranya? Ya sama, buka paragraf, lalu pilih yang ini.
Yang tengah ini ya, maka gambar dan tabel dia akan pindah ke tengah. Ke tengah halaman. Jadi bentuknya begini. Gitu, tapi Google Docs harus bisa misah dari Google Drive itu diinstal dulu di handphonenya. Siapa yang sudah punya Google Docs di handphonenya? Kayak gini gambarnya. Apa namanya? Aplikasinya ya. Mana punya saya ya? Bentuknya adalah gini, dokumen. Yang ada biru tuh, nah itu Google Docs. Siapa yang sudah punya Google Docs? Ada? Siapa yang sudah punya Google Docs? Randy punya pasti. Ya, betul nggak? Randy ada? Kalau lewat ini Kak, Apanya tuh? lewat Google Drive-nya kan bisa. Google Drive bisa. Oke, berarti dari handphone udah punya ya, bawaannya dari Google Drive-nya sudah terconnect, maksudnya dengan akun Google-nya ya. Iya. Oke. Sekarang yang pakai handphone, karena Randy pakai laptop, siapa yang pakai handphone? Semuanya pakai laptop ya? Atau ada yang pakai handphone? Supaya Pakai Saya pakai handphone, Bu. handphone, Bu. siapa pakai handphone? Saya pakai handphone, Bu. Oh, Hui. Ibu boleh praktekkan supaya seperti yang saya sudah contohkan. Buka dulu Google Drive-nya, atau kalau nggak punya Google Drive, boleh pakai Google Dokumen. Aplikasi. Di share screen, Bu. Handphonenya connect ke Zoom atau? Saya pakai laptop. Sekarang saya coba ya buka dokumennya di Google Drive-nya di handphone. Oke. Ada Google Drive-nya. Ya. Maksudnya supaya, nah di Google Drive itu boleh teman-teman yang pakai laptop keluarkan handphonenya boleh. Jadi ada menu yang tambah ini kan, ya, yang pojok paling bawah ada tambah gitu, tinggal diklik, terus klik Google Dokumen, maka kita beri contoh, beri judul apa gitu ya, saya kasih judul contoh, nanti begini mundur, sama? Sama ya, oke. Sama, Bu. Sekarang boleh ketik apa aja. Kalau saya misalnya. Kalau saya tinggal pindahin yang di saya sudah punya. Atau boleh ambil dari Google. Misalnya pindah ke Google-nya pengertian administrasi gitu. Misalnya kita contohkan saja. Kan ada tuh. Ya boleh ambil. Ada teman-teman punya. Tinggal diklik itu. Lalu di blok ke bawah. Lalu disalin. Pindah lagi ke Google Dokumen yang tadi. Tinggal ditahan agak lama, tempel atau paste. Udah ya, sekarang ngetik udah nggak 10 jari. Saya nggak tahu, dulu zaman saya SMA, itu ngetik 10 jari itu ada lombanya ya. Mengetik cepat. Pilih semua.
Rata kanan, rata kiri jangan lupa ya. Mungkin menunya beda dengan handphone saya ini. Tapi tetap sama. Paragraf itu dibuka. Rata kanan, rata kiri. Spasinya jangan lupa jarak antar garisnya adalah 12. Bisa? Jadinya begini kalau di saya. Langsung rata gitu. Udah kayak ngetik. Kalau mau tata letak, itu kalau kita klik tata letaknya, nanti bentuknya seperti kertas. Kalau punya saya sudah diatur menjadi A4. Pengaturannya ada di penataan halaman. Oh, ini letter ya. Atur dulu ke A4 nih. Balik lagi. Nah, kertasnya sudah A4. Kalau di print nanti ini bisa langsung print, nggak ke printer. Bisa kalau printernya punya Bluetooth ya, Bluetooth atau pakai kabel khusus untuk dari handphone ke printer. Biasanya printer sekarang kan ada Bluetooth-nya, tinggal connect aja ke Bluetooth, maka langsung bisa ngeprint. Begitu. Kalau mau masukin gambar ya sama seperti yang tadi. Di screenshot yang tadi saya lakukan adalah di screenshot. Misalnya saya pergi ke Google. Kalau saya nyari gambar tuh di tempat gambar khusus, mana ya tadi ya? Misalnya administrasi. Kalau Google mau nyari gambar ya, jangan di semua ini, jangan diklik yang semuanya itu, tapi yang khusus gambar. Sebelahnya kan ada menu gambar, tinggal klik aja. Nanti yang keluar adalah cuma gambar tanpa tulisan kan? Ya, lebih mudah. Misalnya saya mau input yang mana? Yang ini, saya mau input. Di handphone ya, di handphone saya tahan yang lama, nggak lama, simpan gambar. Atau bisa nggak saya screenshot? Bisa. Kalau mau screenshot bagaimana saya? Ya, saya setiap handphone beda menu screenshotnya. Misalnya saya screenshot, lalu saya crop. Kan teman-teman sudah belajar tentang mengcrop gambar, mengedit gambar gitu ya. Ini saya crop seperti biasa. Cuma resolusinya yang udah muncul. Nah, kalau balik lagi ke Google Doc-nya, mau masukin gambar yang tadi, tanda panah di atas tuh, di atas handphonenya ada. Klik, terus masukin gambar. Ambillah yang dari foto. Pilih foto. Kan gambar yang tadi adalah yang ini. Selesai. Mana dia? Gambarnya tinggal di-input. Apa larinya ke bawah kah? Wah. Kalau ngehang seperti yang saya ini, teman-teman jangan khawatir ya, dia udah nge-save sendiri. Kalaupun saya keluarin, itu dia ada yang paling awal tuh, file yang baru dibuka. Nah, kalau ngehang misalnya kayak begitu ya jangan takut, keluarin dulu aja, baru di-input lagi gitu ya. Punya teman-teman ada yang udah bisa upload gambarnya belum? Nah, kayak gini contohnya. Kalau ngehang, keluarin dulu, terus balik lagi. Diaturlah ke tengah halaman. Mudah ya, mau bikin artikel di jalan bisa begitu. Oh, ini punyanya Ubalda. Punyanya Ubalda, share Google Docs. Coba Itu saya yang lihat. Apa? Ubalda itu yang share apa ini? di data diri kemarin, Bu.
Data diri itu menggunakan Google Data diri yang Google Form ini ya. Iya, di Google Form. Oke. Nah, nanti saya lihat ya, kita bahas dulu yang tadi. Baik, Bu. Terima kasih Ubada. Nah, kan Dengan tinggal gampang gitu ya. Kalau mau bikin artikel di jalan sambil nyetir, jangan sambil nyetir berbahaya dong ya. Kalau mau Ando jangan lupa yang menu, jangan takut salah sih sebenarnya kalau di komputer, di laptop ada menu Ando ini ya. Yang balik lagi ke situ, ya berarti mengulang lagi, nggak jadi gitu perintahnya. Nah, misalnya saya mau kasih judul besar-besar, administrasi. Saya kasih bold, lalu size-nya adalah 14, jangan lupa. Times New Roman ya, teman-teman. Ada juga yang pakai Arial, tapi jarang sih. Biasanya orang pakai Times New Roman. Kan udah jadi sebuah artikel gitu. Mudah. Maaf Bu Efren, boleh tolong ulang memindahkan gambar ke tengah? Tadi saya terlewat. Terima kasih Bu Efren. Ini ya, saya balikin dulu ke samping sini. Di yang tanda plus ini ya Bu ya, ada paragraf kan. Klik dulu gambarnya, jangan lupa. Yang di tanda A ini ada paragraf, lalu ada gambar yang garis-garis tengah sini. Nah, itu yang diklik, maka gambarnya dengan otomatis ke tengah halaman. Jadi cantik ketikannya kan. Kalau mau memperbesar kecil gambar ya tinggal diedit aja sih gambarnya. Ya. Udah gitu tinggal lanjut lagi, misalnya mau ambil artikel apa, bahan yang mana, tulisan yang mana, baik itu di Google atau di PDF aja bisa di copy paste. Kalau PDF-nya nggak di lock, nggak dikunci. Sudah? Sudah bisa kah teman-teman? Boleh tolong ulangi sekali lagi Bu Efren? Gambar ya, Masih gambar bingung. ya, Ya, Bu, ya. memindahkan Oke. gambar ke tengah. Saya kan gini copy paste yang biasa ya, gambarnya masih di samping, ada huruf A yang garis-garis paling atas itu tinggal diklik, lalu di sebelah gambar ada tulisan paragraf, lalu ada garis-garis tuh yang tengah, yang seperti di layar saya tuh yang tengah, itu yang dipilih ya. Dia pindah ke tengah. Ada? Sudah? Bu F, maaf. Yes, Tadi ini awalnya kita masuk di Word apa di Google Doc-nya? Google Doc atau di Drive tadi seperti Fendi bilang, ambil di Google Drive juga bisa. Ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama Ubada. Terus yang paling istimewa adalah sebenarnya saya bisa mengetik menggunakan suara saya tanpa tangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi di mobil kan pusing ngetiknya, maka layar saya akan mengetik sendiri gitu pakai suara. Ya. Contohnya gini, yang saya ucapkan tadi terketiklah di layarnya tanpa menggunakan jempol atau tangan. Enak ya zaman sekarang ngetik aja bisa pakai suara. Gimana sih caranya? Ya gampang. Ini doang. Nggak susah lagi kayak dulu. Nah, di keyboard saya atau di keyboardnya Suster Rosalinda dan Suster Lydia tuh ada mic ini nih, mic kecil. Atau kalau di Android itu seperti globe apa bola dunia ada. Nah, itu tinggal diklik aja gini.
nanti dia akan mengetik sendiri seperti yang saya ucapkan. Kelihatan ya? Itu contohnya. Mudah ya, zaman sekarang serba mudah. Mungkin nanti 10 tahun ke depan orang ngetik ya pakai suara mungkin ya. Udah nggak pakai jempol lagi. Atau saya bisa, misalnya, ada buku nih. Ada buku tuh saya foto lembarnya, beberapa lembarnya. Buku lama yang mau saya arsipkan gitu. Nah, misalnya saya sudah punya fotonya adalah ini. Nah, ini kan dari buku ya. Bagaimana pindahkan buku ini dalam bentuk teks atau tulisan ke Word-nya. Jadi, nggak usah, bukan gambar yang mau saya pindahkan, tapi tulisannya. Bisa nggak? Bisa. Nah, buku-buku tua tuh sayang kan kalau sobek, lebih bagus dibentuk ke dalam Google Dokumen. Jadi masih bisa diarsipin gitu kalau ada file-file yang tua. Takut rusak ya, begini caranya. Bisa menggunakan apa aplikasi Google yang dipergunakan secara maksimal adalah Google Translate bisa, atau mau secara online bisa ya. Nah, saya punya aplikasi yang paling atas di samping Google Meet, di sampingnya Google Berita adalah Google Terjemahan atau Google Translate. Saya klik aja. Lalu, apa yang, kan ada menu kamera ya. Ada menu kamera itu, tinggal saya klik. Lalu di bawahnya ada impor. Saya impor gambar. Kertas yang tadi mana? Buku yang mau, dia akan men-scanning hurufnya. Ya, terus pilih semua. Nah, sudah jadi. Kertas tadi ya, foto tadi berubah jadi tulisan. Lalu apa yang dilakukan? Yang bawah tuh ada bahasa Indonesianya, tinggal diklik. Walaupun ada aplikasi lain ya, dari image to Word gitu, tapi saya mengoptimalkan fungsi dari Google. Lalu di bawahnya tuh ada menu salin, kayak kertas double gitu, tinggal diklik aja. Maka tersalin. Tersalin saya pindah lagi ke Google Dokumen. Tinggal ditahan agak lama, tempel. Maka foto tadi berubah jadi tulisan. Itu lebih mudah dari suara berubah jadi tulisan atau dari foto bisa berubah jadi tulisan. Misalkan ada tulisan apa gitu di tempatnya, nah di foto gitu langsung. Terus tinggal menggunakan si Google Translate tadi. Jadi sebenarnya dalam hitungan 5 menit itu saya bisa mengetik, kalau begitu caranya ya, bisa mengetik berlembar-lembar halaman tanpa susah-susah lagi. Lebih fleksibel lah gitu ya. Ada yang belum bisa atau ada yang mau ditanyakan tentang Google Dokumen? Ada? Ngambil file di Google itu gimana caranya, Bu? Bisa diulang? Google yang mana tuh? File yang mana? Ambil seperti kayak ini nih, apa tuh yang Ibu punya nih, administrasi nih dari Google kan. Itu caranya gimana? Baik, saya pelan-pelan ya. Saya buka Google Chrome atau mesin pencari apa aja yang Ibu punya, boleh diklik gitu. Misalnya saya cari administrasi tadi ya. Nah, ini dia, tinggal di enter. Nah, saya maunya misalnya yang pengertian administrasi gitu. Saya klik. Oh, jadi Chrome-nya ditampilin dulu ya, Bu? Iya, betul. Tanpa gitu. tutup si Google Dokumen. Karena dia kan nggak akan tertutup gitu. Maka tinggal ditahan aja yang lama
ada Iya, iya. kalau ditahan lama tinggal di copy gitu. Oke, oke. Salin. Baik, Ya, kasih. sama-sama. Balik lagi Google dokumennya. Gambar, bisa input gambar. Tabel juga bisa ya teman-teman. Mau input tabel tuh sama, pokoknya tanda plus itu fungsinya buat input. Baik itu gambar, tabel, garis, halaman, di situ ya. Misalnya saya input tabel. Ini ada pengaturannya, berapa kolom yang kita mau gunakan, berapa baris yang kita butuhkan. Misalnya kita butuhnya 5 baris, 2 kolom. Siapkan. Maka terinputlah si tabelnya. Digeser-geser gitu bisa disesuaikan dengan margin ya, batas halaman. Nah, diatur ininya diperkecil, bisa gitu. Mudah. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini kan banyak yang guru ya atau pengajar atau ada alasan nggak bisa mengetik atau membuat sesuatu gitu, tapi selama masih punya handphone, bagi saya sih masih bisa dikerjakan. Bu, Ya, Ubalda. kayaknya ini Ubaldo udah biasa bikin untuk tugas biasa kumpul. Ya, itu dia. Betul sekali Ubalda. Yang Ubalda lakukan pakai handphone. Betul, biasa. Maka aku cek kembali, kok udah ada deh pernah. Sering ya, selalu pernah contohkan juga Kirim di kayak Bu. kelas. Ya, betul. Karena Aku mahasiswa kadang alasannya begitu. Betul sekali Ubalda, terima kasih. Laptopnya rusak misalnya, atau laptopnya ngehang. Nah, saya putar otak tuh, gimana caranya supaya pakai handphone bisa. Karena selama masih bisa WA saya, berarti masih bisa dikerjakan. Gitu, maksudnya sih itu. Betul, kalau di laptop suka ngehang, Bu. Ya gitu ya, belum lagi laptopnya ada masalah kendala, berarti ada backup-nya yaitu handphone. Gitu. Bikin tabel misalnya ya mudah. Di sini nomor. Ada di Gimana Ubalda? yang di Google Doc-nya Ubalda atau di Drive juga itu kan ada biasa bikin tugas seperti contohnya e-commerce gitu. E-commerce bikinnya di Google Docs ya. PowerPoint juga Ubalda bikinnya di Google Slide ya kalau buat tugas. Betul sekali. PowerPoint juga. Iya, sudah bisa jadinya Ubalda menggunakan handphone. Berarti benar terbukti handphone itu bisa dipakai macam-macam fungsinya. Terima kasih sharingnya Ubalda ya. Halo Mbak Eprin. Ya, halo. Siapa yang mau bertanya? Halo, Ibu Sarida. Ya, halo. Ibu Sarida, gimana ya. Bu? Kan saya belum ngerti. Itu kan kita sudah masuk di Google Drive. Google Drive, oke. Iya, Google Drive sudah masuk. Nah, terus di bawah kita klik yang di bawah itu kita ada tanda plus kan? Ya, tanda plus, iya betul. Iya, itu kita klik. Nah, di situ ada menu folder, pindah dan sebagainya. Di pojok kiri bawah. Yang warna biru tuh Bu. Ya, warna biru Google Dokumen. Ya. Kalau kita klik, yang muncul itu kita harus install dulu ya, karena saya belum install. Iya, tinggal install aja Google Dokumennya di Play Store. Oh gitu. iya. Sebentar tuh tinggal diinstal di Google Play Store. Begitu Bu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Bisa insert begitu atau mindahin dari foto tadi ya begitu caranya. Ibu Huy bagaimana Bu? So far so good ya Bu ya. Saya lagi bingung yang bikin judul sama yang bikin judul, boleh tolong ulangi Bu Efren? Bikin judul ya. Biasanya itu adalah sebelumnya. Berarti saya kembalikan dulu ke awal. Nah, ke awalnya itu dia kan di samping. Judulnya itu di samping gini. Nah, tinggal di blok dulu judulnya. Jangan lupa dipilih itu sampai biru bentuknya gini.
Yang dilakukan pertama kali, pindahkan dulu ke tengah, ya. Pindahkan ke tengah kan diklik, lalu pilih paragraf, dia pindah ke tengah. Lalu pilih lagi, bukan yang itu ya, yang tanda huruf A, tapi harus diblok dulu. Nah, kuncinya itu kalau mau mengedit, harus diblok dulu. Pilih lagi yang huruf A itu, pilih teks. Maka ada huruf B, I miring, and underline ya, huruf U yang ada garisnya, pilih yang B, maka bold. Ya. Lalu kalau masih ininya kan bawaannya jenis hurufnya adalah Arial ya. Nah, itu harus diganti dulu fontnya menjadi Times New Roman. Klik Times New Roman. Lalu size-nya, kan yang bawaannya adalah 11 pt, maka di-up menjadi 14 pt. Kalau untuk judul, biasanya menggunakan 14. Gitu, berubahlah jadi begini. Kurang ini ya, administrasi. Kurang NI-nya saya. Gitu ya. Kalau misalkan kadang-kadang judul ada yang di underline, ya sama, di garis bawah gitu tinggal yang menu tadi, teks, ada huruf U di garis gitu, underline. Maka dia berubah menjadi underline. Ini terlalu jauh, saya deketin ya. Gitu, mudah ya buat artikel di handphone. Sudah bisa? Dan rapih juga. Jadi kalau di print ya tinggal print aja. Karena sudah diedit tadi. Baik itu bentuk kertas. Tampilannya begini, tampilan kertas asli ya. Kalau mau kasih halaman ya tinggal ditanda tambah ya. Kan kadang-kadang ada berlembar tanda tambah, nomor halaman dipilih. Nomor halaman pilih yang mana, bentuknya yang di bawah apa yang di atas, saya pilih yang di bawah gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi yang saya pilih adalah untuk cover yang tidak dihitung covernya. Kalau angka satunya ada yang di depan, berarti covernya dihitung. Muncul nomor halaman. Sudah bisa ya? Mudah nggak? Suster Salinda mudah nggak? Mudah, Ibu. Mudah ya. Ibu, maaf Bu. Iya. Bagaimana? Saya kurang mengerti yang difotokan dari tulisan itu, Ibu. Oh ya, itu yang paling menarik ya. Buat saya pribadi juga dari menu ini itu yang paling menarik. Karena saya bisa bikin teks apapun. Nah, kan sudah difoto dulu ya si bukunya atau lembarnya atau brosur atau apapun itu udah difoto dulu. Kebetulan saya sudah punya fotonya ini. Ini kan foto. Ya. Lalu menu aplikasi yang harus dipunya adalah apa? Saya maksimalkan ciptaan-ciptaan Google. Apa yang bisa dimaksimalkan adalah Google Translate. Install dulu di handphonenya Google Translate atau secara online boleh. Tapi karena saya sering pakai, maka saya pakai install dulu nih Google terjemahan ini. Saya balikin lagi ya. Awalannya kan gini. Lalu yang saya klik apa? Kamera. Ada gambar kamera, itu diklik. Lalu di pojok paling bawah sebelah kanan ada impor gitu, tinggal diklik, tambahin gambar. Nah, kan udah ada. Saya klik yang ini. Dia scanning otomatis. Dia membaca kata per kata. Saya klik pilih semua. Lalu yang biru gitu,
Kalau udah ada tanda biru yang di atas, berarti sudah terbaca katanya. Maka tinggal diklik aja. Munculnya seperti ini. Nah, yang diambil yang mana? Yang bawah. Ya, yang bawah pojok sebelah kanan itu ada gambar kertas nih, yang ini nih. Ada gambar kayak kertas dua lembar gitu. Diklik, maka dia tersalin terjemahannya. Lalu pindahin ke Google Dokumen. Ditahan yang lama, tempel atau paste ya, paste. Jadi kan mudah ya, nggak perlu ngetik saya. Saya juga kadang nggak kepikiran gitu. Kenapa nggak dari SMA aja, ini aplikasi ada, jadi saya nggak capek ngetik. Gitu. Jadi hitungan detik bahkan saya bisa melakukan itu dengan cepat. Berhalaman-halaman, 10 lembar halaman. Kalau dulu ngetik lama, sekarang begitu caranya. Udah ya. Gimana Suster Rosalinda dan Suster Lisa? Sudah Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana Google Dokumen? Udah oke? Pak Valen? Udah ya? Bisa? Bisa Ibu. Oke ya. Nah, kalau Google Slide, saya hanya demokan sepintas, sebentar maksudnya. Saya balik ke Google Drive. Semuanya ada di Google Drive ya. Cuma supaya nggak acak-acakan, diusahakan dia kayak lemari gitu. Sebenarnya tempat penyimpanan kita tuh kayak lemari kan. Komputer kita juga atau handphone kita juga kayak lemari gitu, dirapiin. Maksudnya yang folder dari kelas doa saya kumpulkan di sini, dari kelas lain saya kumpulkan. Jadi saya mudah mencarinya. Si file-file itu harus dikelompokkan ke dalam folder supaya mudah gini bentuk foldernya. Di Google Drive, kenapa bisa warna-warni gini? Bisa dirubah ya, tinggal diklik aja warnanya, ubah warna. Karena saya visual, jadi saya senang sekali melihat yang berwarna-warni. Berubah jadi ungu. Cantik aja gitu, lebih eye-catching. Lihatnya nggak monoton kalau abu-abu gitu ya. Nah, kalau Google Slides ya sama, tinggal pilih yang Google Slides, bukan Google Dokumen. Jadi bikin PowerPoint yang tadi saya presentasikan tuh menggunakan Google Slides. Contoh gitu, saya contohkan. Gini menu awalnya Google Slides atau PowerPoint. Ya, kalau mau menambah slide, boleh. Kalau sama bentuknya karena ini masih halaman judul ya, tinggal yang paling pojok kanan ada menu tanda tambah kecil tuh paling pojok kanan bawah. Maka tinggal diklik. Nah, pilih mau yang mana bentuknya. Biasanya kan yang digunakan adalah judul dan isi. Tinggal diklik, dia nambah. Nah, yang saya lakukan tadi misalnya ya. Klik 2 kali buat ngedit itunya, file, pengertian file gitu kan. Jadi, atau copy paste juga sama kayak Google itu bisa ya. Pengertian file, pindah ke tengah, lalu pindah ke tengah gini juga. Saya senang berwarna-warni, saya kasih warna misalnya warna kuning, tapi kuningnya yang ini. Itu berubah. Yang saya lakukan nih ya. Tadi. Terus misalnya saya copy dari Google Dokumen, apapun itu saya copy sedikit dari sini. Misalnya baris, atau dari teks dari Google, ataupun dari mana bisa ya. Balik lagi ke slide-nya. Ketuk 2 kali, diketuk ya. Diketuk 2 kali, terus tempel. Perbesarlah hurufnya. Nanti kita praktekkan lebih rinci di lain kesempatan ya. Fontnya itu mau apa? Arial aja kalau saya, kalau pakai
Google, terus jangan rata kanan rata kiri, biasanya kalau PowerPoint nggak apa-apa. Size-nya diperbesar, semakin besar semakin bagus ya, kelihatan jadinya 20. Itu jangan takut kelewatan, tinggal ditarik garisnya ke samping. Jadi. Terus apalagi masukin gambar gitu ya. Tinggal sama kayak Google dokumen, tinggal tanda tambah yang paling atas itu saya input gambar dari foto. Jadi gambarnya harus di-download dulu ya teman-teman gitu. Terus saya misalnya mau input yang ini. Tambah. Perbesar. Kalau mau perbesar, tarik bawahnya, paling pojok bawah. Jadikan ya PowerPoint yang tadi, dan seterusnya. Begitu caranya saya membuat PowerPoint dan Word di handphone. Kalau sudah mengerti menu Google Docs, Google Slide, nggak akan kesulitan. Biasanya begitu. Gimana? Kak siapa nih? Kak Valen. Sudah ya Kak? Iya cuma suaranya Kakak, betul Kak. Terkendala di suaranya. Ada yang ditanya sampai sini. Ibu Sarida sudah? Belajar nih? Belajar bikin dokumen, Bu? Iya. Nah, itu tuh, Bu. Gini. Terbiasa cepat ya, akan semakin cepat kalau semakin terbiasa kan ya. Saya juga awalnya agak kagok gitu mindah-mindahinnya. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa, jadi lebih cepat menggunakan handphone saya kalau daripada menggunakan laptop ataupun komputer. Nanti cobain download dulu si Google Translate yang seperti saya punya. Google Translate-nya atau Google terjemahannya di-download, maka bisa mencontohkan yang tadi. Mengconvert gambar atau foto jadi tulisan. Gitu, ada lagi yang ditanya? Cukup ya? Bisa nggak? Udah bisa ya, semoga udah bisa latihan-latihan di rumah. Minggu depan ketemu, berarti yang belum buat Google Form buat ya. Google Form yang mana kemarin tugasnya? Ini punya Ubalda dulu saya kasih. Punya Ubalda itu sudah mengumpulkan Google Form. Oh iya, begini cantik sekali ya. Ini bisa dibuat kayak seperti undangan reuni, undangan pernikahan, apapun itu, ulang tahun, undangan rapat, atau penelitian, survei, dan sebagainya. Nah, tapi ini saya nggak ada menu mau ngisi apa ini. Mana ada Ubada? Ubada masih ada? Coba Ubada mic-nya. Ada, Bu. Saya disuruh ngisi apa nih, Balda? Boleh jelaskan nih. Kalau di sini kan data dirinya udah diisi sendiri gitu. Terus? Untuk add file-nya ini hanya contoh aja. Oh, tapi kalau untuk yang di file. Okay. Oh, saya boleh bisa mengupload file berarti ya? Iya, Bu. Oke, contohnya begitu. Baik, Ubada, terima kasih. By the way, fotonya cantik sekali ya. Itu dia, terima kasih Ubada. Dengan sangat Ibu. Google Form ya, Ubada sudah berarti. Mana? Nah, siapa yang belum? Suster udah ya, Suster. Suster siapa yang kemarin saya lupa ya? Coba boleh mic-nya di unmute. Suster yang kemarin kirim sama saya siapa ya lewat WA? Suster siapa? Suster Rosalinda bukan? Iya, Ibu. Iya, Suster Rosalinda sama Suster Lydia ya? Iya, Ibu. Nah, tugas yang Google Form
Masih sama yang seperti kemarin ya, bikin yang seperti pada tadi, menunya juga sudah saya contohkan ada di rekaman videonya nggak sama ya, kata Bu Lulu itu rekaman videonya nggak sama. Jadi pelajari dari PowerPoint yang sudah di-share boleh. Berarti saya sudah melakukan ini, tugas evaluasi Google Form sudah ya. Ini juga udah. Nah, berarti yang belum dilakukan oleh saya adalah memberikan tugas membuat Google Docs. Buat ya Google Docs. Google Docs itu paling tidak minimal terdiri dari minimal berarti 2 halaman. Terus ada seperti gambarnya tadi. Terus ada tabel. Isinya si Google Docs-nya. Ketentuan penulisan, ketentuan tata tulis ya. Kertasnya, jenis kertasnya itu A4. Hurufnya, jenis hurufnya atau fontnya Times New Roman. Seperti yang sudah saya contohkan. Lalu size hurufnya, ukuran huruf, itu 12 pt. Jangan lupa rata kanan, rata kiri ya. Lambangnya gini, rata kanan, rata kiri. Aduh, gambar saya nggak bagus banget. Pokoknya rata kanan, rata kiri. Kanan, kiri. Terus, apa lagi? Jarak antar baris. Jarak antar barisnya boleh teman-teman buat 1,5. Itu ketentuannya ya. Isinya apa aja, maksudnya tulisannya apa aja boleh, sesuai dengan yang teman-teman mau tulis aja. Boleh copy dari Google ataupun seperti saya tadi dari foto. Begitu. Setelah ketemu saya baru kita bahas lagi. Ada yang ditanya tentang tugasnya? Jangan lupa sih ketentuan-ketentuannya ini diterapkan. Kertasnya A4 ya. Ini ketentuan tata tulisnya rata kanan, rata kiri. Begitu. Ada yang ditanya Suster Rosalinda dan Suster Lydia. Halo. Itu materi Ya, itu Ibu. materi ada kirim kah? Itu materi ada dikirim kah? Materi yang videonya ya, Bu. Apa? Bukan. Materi file tadi ya? Iya. Iya, itu dikirim nanti ke grup WA. Iya. Ya, itu Sarida. Suster Rosalinda tadi mau tanya apa? Tidak ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Belum ada. Begitu saja, kalau nggak ada yang ditanyakan dari saya sih sudah cukup. Bagus masih hadir atau mau ditutup aja? Pak Gabriel masih ada? Oh, udah istirahat. Coba saya cek dulu ya. Pak Gabriel masih ada di tempat nggak, Pak? Atau mau ditutup sekarang? Tadi siapa yang berdoa? Ada yang berdoa? Bu F, Yes. maaf. Gimana? Bu Bu F ini seperti yang biasa yang bikin Google Doc ini ya, Bu? Iya, Google Doc. Tapi ketentuannya tetap ya seperti kertasnya A4, Times New Roman. Jadi rapi gitu, tampaknya seperti ini nih nanti jadinya.
Kan cantik betul ya, seperti formal. Mana tadi? Yang sudah dicontohkan tadi. Kayak gini nih. Nah, tabel Ya. ya ada tabelnya, ada gambarnya. Ya, Bu. Gitu, Ubalda. Ubalda mau berdoa kan? Mm-mm. Oke, Pak, tunggu dulu. Takutnya ada Pak Agus ya. Pak Agus sudah selesai. Apa? Mau ditutup aja. Sebentar saya WA dulu ya. Ada lagi Google Form, jangan lupa ya, kesulitannya bikin Google Form tuh apa sih? Boleh cerita Ubalda. Yang paling sulit bikin Google Form menurut Ubalda di part mananya? Mungkin di save-nya, Bu. Untuk Save-nya. di-share itu. Ya, kalau aku Oh. kan kirim ke Google dulu. Google Drive-nya di ini Google-nya dulu, baru aku lanjutin copy paste. Bisa juga gitu. Apa namanya, disimpan di Google kita supaya nggak hilang. Sebenarnya itu nggak hilang, ada langsung di Google Drive ya. Atau Iya. copy link gitu, atau ke email bisa kan ya. Iya, betul. Bikin section 2-nya bisa nggak? Bisa sih, Bu, karena kemarin kan hanya segitu aja. Kalau untuk lanjut lagi kan ada untuk season 1, 2, 3 ada. Oh, jadi bisa ya, udah bisa bikin section. Oke, sepertinya Bapaknya lagi sibuk, boleh? Oh, tugasnya tadi Bu Uyuy sepertinya ketinggalan ya? Google Form-nya sudah dikumpulkan. Oke, terima kasih Bu. Iya, yang Google Form itu saya belum dapat pengajarannya. Oke, nanti ya saya mintakan videonya ke admin. Nah, tugas untuk Google Doc sudah ditulis ya, Ibu? Sudah. Iya, oke. Kalau gitu. Sepertinya Pak Agusnya masih sibuk, jadi Ubalda mau berdoa tutup ya. Tadi ya, Ubalda bilang. Ubalda kan berdoanya. Ada yang ditanya dulu nggak ini? Cukup ya? Bu, saya rasa kalau yang ini mungkin ada yang bisa ditanya deh, karena ada yang baris 1,5, ini mungkin kan di situ kan harus kita klik jarak untuk baris ya. Jarak barisnya diaturnya 1,5, betul. Yang ini loh jarak baris. Iya, betul. Nih. Di menu paragraf itu ada jarak antar baris. Saya aturnya 2 tadi. Nah, teman-teman aturnya 1,5. Tapi lebih bagus di blok semua dulu supaya 1,5. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanya? Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Ubalda. Tadi siapa yang mau berdoa? Bukannya Ubalda. Ayo Ubalda, kamu udah bilang mau berdoa. Kemana Ubalda kita tutup? Ya. Sekarang Bu F dong, kita belum dengar nih dari Bu F. Nantilah Bu F ya. Muridnya dulu aja. Suster bolehlah suster.